Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan saya. Hari ini tentunya saya akan memberikan video yang mengedukasi teman-teman semua, terutama untuk para wanita yang sudah mulai beranjak dewasa. Oke, langsung saja. Pada video kali ini saya akan membahas dan mengkupas lebih dalam apa sih sebenarnya isi pembalut yang sering dipakai oleh para wanita di seluruh Indonesia. Sering para wanita seperti kita ini kurang peduli, kurang ingin tahu, dan kurang sadar terhadap kesehatan kita sendiri. Padahal kita tahu sekali bahwa organ intim wanita ini adalah aset masa depan. Pernah nggak sih teman-teman itu cari tahu atau sekedar membaca ya pembungkus dari pembalut yang sering Anda pakai? Kalau belum, sekarang juga ya saya mengajak Anda sambil menonton video saya, silakan Anda ambil pembalut yang sering Anda pakai dan Anda baca ingredients yang tertera pada pembalut tersebut. Biasanya teman-teman, pembalut itu terbuat dari yang namanya Faux Pulp. Faux Pulp ini adalah kertas daur ulang yang sering sekali bahkan saya sendiri yang dulunya itu tidak peduli, dan saya benar-benar terkejut setelah saya membaca ingredients yang tertera di pembalut yang saya pakai dan sudah bertahun-tahun. Kita tidak pernah ingin tahu, tidak pernah peduli karena kita tidak merasa bahwa itu adalah sesuatu yang bermasalah. Itu adalah sesuatu yang mengganggu. Bahkan sampai ya ketika kita merasakan iritasi, gatal-gatal, keputihan, head tidak lancar, sakit perut, itu pun masih sering merasa bahwa itu adalah hal yang wajar. Padahal kenyataannya teman-teman, jika Anda sudah sadari bahwa pembalut Anda itu adalah pembalut yang tidak sehat dan Anda mengganti ke pembalut yang lebih sehat, maka Anda akan terhindar dari beberapa masalah yang saya sebutkan barusan. Sakit perut, atau mungkin yang paling sering terjadi adalah rasa iritasi dan gatal. Nah, itu sebenarnya diakibatkan dari proses pengeluaran darah ya dari rahim yang tidak lancar sehingga menyebabkan terjadinya kontraksi dan akhirnya kita merasakan yang namanya sakit perut. Sering kita sebut namanya senggugutan ya teman-teman. Untuk rasa gatal dan iritasi tersebut itu terjadi karena tidak adanya daya serap yang kuat dari si pembalut sehingga menyebabkan kelembapan pada permukaan pembalut yang akhirnya membawa kita pada rasa iritasi dan gatal. Pada kesempatan hari ini saya ingin sharing dan ingin mengajak Anda, terutama para wanita, untuk mulai sadar dan untuk mulai peduli dengan kesehatan organ intim Anda. Karena itu adalah aset yang sangat berharga untuk Anda sebagai seorang wanita. Jadi kita kembali kepada ingredients dari pembalut. Karena terbuat dari kertas daur ulang, wajar saja kalau kita selalu merasakan yang namanya kebocoran, gatal-gatal, keputihan ya. Nah, jadi gatal, iritasi, keputihan itu disebabkan oleh daya serap pembalut yang kurang kuat ya, sehingga menyebabkan kelembapan, dan lembabnya dari pembalut ini mengakibatkan adanya bakteri dan virus ya atau jamur yang membuat daerah kewanitaan kita itu mendapatkan begitu banyak permasalahan. Nah, jadi teman-teman, kalau Anda di rumah saat ini memiliki pembalut yang sering Anda pakai yang terbuat dari Faux Pulp ya, silakan Anda juga melakukan demo dengan cara seperti nanti di akhir video ya, dan Anda bisa buktikan sendiri apakah yang saya sampaikan ini benar atau tidak teman-teman ya. Ya semuanya, jadi inilah cara untuk mendemo pembalut nates dengan pembalut biasa. Teman-teman bisa pilih satu lembar pembalut nates ya. Ini yang saya pakai adalah pembalut nates Nike, dan bisa dilipat aja dulu bagian sayap ke belakang, kemudian ditempelkan di atas meja. Begitu juga dengan pembalut biasa ya, ditempelkan juga di atas meja. Dan teman-teman sediakan air ya sekitar 50 ml. Ini karena saya menggunakan wadah yang cukup besar sehingga kelihatannya sedikit teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman langsung aja kita tuangkan ke kedua pembalut ini ya. Nah, ini pertama saya tuang ke pembalut biasa. Pastikan teman-teman menuang sampai ke seluruh permukaan ya, sampai habis, dan kita berikan juga 50 ml kepada pembalut nates ya. Oke, dan tuangkan langsung ke pembalut natesnya ke seluruh permukaan pembalut natesnya agar bisa diserap dengan sempurna sama seperti pembalut yang biasa.
Oke, selesai. Nah, sambil kita menunggu kedua pembalut ini menyerap dengan sempurna, di sini saya akan menjelaskan perbedaan dari kedua pembalut ini. Nah, ini adalah pembalut nates teman-teman yang sudah memiliki 7 lapisan dan di dalamnya sudah terbuat dari SAP atau Super Absorbent Paper yang memiliki daya serap 3-4 kali lebih kuat dan dapat mengunci cairan sampai tidak ada cairan yang keluar, ya. Nah, di sini teman-teman, mungkin Anda melihat ada pita berwarna hijau di bagian tengah ya. Nah, ini manfaatnya adalah untuk melancarkan peredaran darah, membantu untuk mengeluarkan darah ketika menstruasi sehingga teman-teman tidak merasakan sakit yang berlebihan. Sementara pada pembalut biasa teman-teman ya, itu belum ada sebanyak itu lapisannya dan di dalamnya itu terbuat dari yang namanya fluff pulp atau kertas daur ulang yang tidak bisa mengunci cairan, di mana cairannya itu masih ada di dalam pembalut sehingga menyebabkan yang namanya kebocoran ketika menstruasi. Itulah yang sering menjadi kendala bagi para wanita. Nah, jadi teman-teman di sini saya akan memberikan tisu kering ya kepada kedua pembalut ini dan ini benar-benar kering banget tisunya dan saya akan berikan satu tisu di atas pembalut nates dan satu tisu lagi di atas pembalut biasa. Dan di sini saya akan menekan kedua pembalut ini teman-teman ya, agar teman-teman bisa lihat perbedaannya. Oke, langsung aja 1, 2, 3. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman masih kurang yakin ya, saya akan mencoba untuk memukul pembalut natesnya. Oke. Dan inilah hasilnya teman-teman, pembalut biasa masih ada cairannya dan pembalut nates sama sekali tidak basah teman-teman ya. Nah, jadi seperti ini teman-teman bisa coba sendiri di rumah apakah demo seperti ini benar-benar terbukti. Oke, dan saya akan coba untuk membuka bagian dalam dari pembalut biasa dan kita akan lihat seperti apa sih isi dari pembalut biasa ini. Nah, teman-teman bisa lihat tidak ada lapisan yang banyak, hanya satu lapisan dan ini adalah kertas daur ulang teman-teman yang sangat mudah sekali untuk dipisah-pisahkan bagiannya ya. Oke, sementara di pembalut nates teman-teman, saya akan bedah juga ini pembalut natesnya. Dan di dalamnya ini banyak sekali lapisannya teman-teman, tapi tidak bisa saya uraikan satu persatu karena sangat tipis sekali ya. Nah, di sini ada pita berwarna hijaunya juga ya di bagian dalam, kemudian ada bagian-bagian yang seperti pembungkus SAP-nya ya. Nah, jadi di bagian paling tengah itu ada namanya SAP atau Super Absorbent Paper yang terbuat dari lidah buaya yang sangat aman banget dan bisa mengunci cairan ketika ada cairan yang masuk ke dalam pembalut nates. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya, demo natesnya mungkin Anda bisa coba di rumah, semoga bermanfaat. Nah, jadi pada video kali ini teman-teman, saya ingin men-sharingkan solusi yang sudah saya dapatkan setelah saya kenal dengan produk ini ya. Nah, jadi ini adalah produk nates teman-teman dan ini bagus banget. Saya sendiri sudah pakai kurang lebih sekitar 2 tahun dan selama 2 tahun saya sudah tidak mengalami masalah-masalah seperti iritasi dan gatal ya, kemudian sakit datang bulan ya, kemudian head tidak lancar, keputihan ya. Nah, itu semua sudah hampir tidak pernah saya rasakan lagi teman-teman. Jadi di sini pembalut nates ini terbagi menjadi 3 packaging. Yang paling atas ini, yang kecil, ini adalah panty liner yang teman-teman bisa pakai untuk sehari-hari. Ini adalah pembalut nates day yang dipakai ketika sedang haid dan sedang beraktivitas ya. Kemudian kalau yang nates night ini dipakai untuk ketika malam hari saat kita sedang tidur. Nah, perbedaan dari day dan night ini adalah pada ukurannya yang lebih panjang untuk yang malam hari ya. Nah, jadi teman-teman ya, saya akan keluarkan ya natesnya untuk teman-teman bisa lihat setipis apa sih ya nates ini. Oke, jadi ini adalah yang night ya teman-teman. Ya, saya akan kasih teman-teman lihat yang night. Nah, jadi ketipisan ya
dari pembalut nates itu kurang dari 1 mili teman-teman. Nah ini sangat tipis sekali ya. Nah tetapi daya serapnya itu lebih kuat 3-4 kali dibandingkan dengan pembalut biasa. Dan ini juga sudah bukan menggunakan kertas daur ulang, bukan menggunakan kapas teman-teman, tetapi ini menggunakan yang namanya SAP ya, atau Super Absorbent Paper. Dimana Super Absorbent Paper ini terbuat dari lidah buaya teman-teman. Jadi ini sangat aman banget, 100% tidak akan memberikan Anda efek samping apapun ya. Jadi ini sangat bagus banget, sangat tipis banget. Jadi pada saat kita pakai itu terasa seperti tidak memakai apapun teman-teman ya. Nah sementara kalau pembalut yang biasa ya, ini kalau saya lipat itu beda banget ketebalannya teman-teman ya. Nah jadi inilah perbedaan dari pembalut nates dengan pembalut biasa yang ada di pasaran. Jadi saya ingin mengajak teman-teman semua, mari sama-sama kita sadari ya bahwa kesehatan organ wanita kita itu sangat penting sekali. Dan teman-teman juga harus tahu bahwa sebuah pembalut yang terbuat dari kertas daur ulang itu sangat tidak baik untuk digunakan karena mengandung banyak sekali bahan kimia, terutama mengandung yang namanya klorin, dan klorin ini mengeluarkan molekul-molekul yang disebut sebagai dioksin yang akhirnya bisa menyebabkan yang namanya kanker serviks ya, kanker payudara, kanker mulut rahim dan lain-lain teman-teman ya. Jadi pastikan ya Anda adalah wanita yang smart ya, karena Anda tahu produk apa yang seharusnya Anda gunakan. Oke? Thank you semua yang sudah menonton. Sampai jumpa di next video. Bye bye.